Sobi Show. Rexvin presents. Seiring dengan pertumbuhan developer atau pengembangan properti di Batam ya khususnya, jadi banyak masyarakat sekarang mungkin yang memilih untuk memilih hunian atau membeli hunian. Kadang-kadang banyak masyarakat yang belum memahami nih dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dimiliki atau yang diperhatikan sebelum dilakukannya pembelian atau pemesanan terhadap unit bangunan ataupun tanah dan bangunan. Sangat perlu diperhatikan terkait dengan legalitas dokumen-dokumen terhadap unit tanah dan bangunan yang akan dipesan, dibeli atau yang ingin dibeli. Salah satunya adalah atau beberapa dokumen yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah sertifikat hak guna bangunan. Yang mana sertifikat hak guna bangunan ini pastikan bahwa sertifikat hak guna bangunan terhadap unit tanah atau bangunan yang akan kita miliki itu sudah pecah. Artinya sudah pecah adalah bahwa sertifikat hak guna bangunan tersebut itu sudah dipecah ke atas unit yang akan kita pesan atau kita beli. Di samping itu, selain sertifikat hak guna dan bangunan, pastikan juga bahwa izin mendiri bangunan atau sekarang lebih dikenal dengan PBG itu sudah dilegalisir. Artinya sudah dilegalisir bahwa ada PBG induk yang harus dilegalisir unit atau nomor rumah atau unit yang akan kita pesan atau kita beli tersebut. Selain itu, ada juga dokumen berupa gambar penetapan lokasi atau gambar PL, yang mana dokumen ini juga harus sudah dipecah ke atas unit yang akan kita pesan atau kita beli tersebut. Di samping itu, satu lagi yang paling penting adalah PBB-nya. PBB-nya juga harus sudah atas unit atau nomor unit rumah yang akan kita pesan atau kita beli tersebut. 4 dokumen tersebut adalah merupakan dokumen inti atau dokumen yang sangat penting untuk kita perhatikan sebelum kita melakukan pemesanan atau pembelian terhadap unit tanah atau bangunan. Setelah dokumen-dokumen atau legalitas yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu mungkin sudah ada atau sudah lengkap, baru kita akan menentukan untuk melakukan pemesanan dan pembelian terhadap unit tanah dan bangunan tersebut. Nah, setelah dilakukan pemesanan atau pembelian, tentu nanti dalam hal telah dilunasinya harga jual oleh pembeli terhadap penjual, tentu ada yang namanya itu penandatanganan atau penandatanganan akta jual beli di notaris. Nah, terhadap penandatanganan akta jual beli notaris ini, konsumen kemudian setelah dilakukannya penandatanganan AJB tersebut, konsumen juga harus tetap memperhatikan dokumen yang muncul atau legalitas yang muncul setelah dilakukannya penandatanganan AJB tersebut adalah bahwa AJB tersebut juga merupakan menjadi satu bagian dari dokumen atau legalitas yang harus dimiliki oleh si konsumen kemudian. Di samping itu ada satu dokumen lagi yang perlu diperhatikan oleh konsumen adalah dokumen izin peralihan hak IPH, yang dimana dokumen ini sangat penting nanti ketika si konsumennya ini kemudian mungkin ingin melakukan transaksi jual beli kepada pihak ketiga dan selanjutnya itu biasanya ini selalu diminta untuk dilampirkan oleh BP Batam maupun notaris ketika melakukan transaksi di kemudian kepada pihak ketiga ataupun pihak-pihak lainnya. WTO itu adalah uang wajib tahunan otorita. Perlu ditekankan bahwa WTO ini tidak berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hanya di daerah-daerah tertentu yang dimana lokasi atau wilayah tersebut itu adalah merupakan HPL atau hak pengelolaan lahan. Yang dimana HPL ini sebenarnya dikelola oleh suatu badan atau lembaga tertentu. Nah, kebetulan Batam, untuk seluruh wilayah Batam itu adalah wilayah HPL, yang dimana hak pengelolaannya di sini itu diberikan atau diserahkan kepada lembaga negara yang disebut dengan BP Batam. Nah, untuk WTO ini sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya itu sejak dialokasikan itu berlaku selama 30 tahun, namun bisa diperpanjang selama 20 tahun dan kemudian dapat diperbaharui selama 30 tahun kemudian. Nah, makanya kalau untuk di Batam itu biasanya banyak konsumen yang mempertanyakan tentang WTO
itu biasanya kalau si konsumen melakukan pemesanan unit tanah dan bangunan itu untuk WTO 30 tahunnya itu sudah dibayarkan atau ditanggung oleh si pengembangnya. Jadi masyarakat itu nggak usah takut bahwa ke WTO 30 tahun itu di sertifikatnya nanti sudah disebutkan bahwa masa berlaku sertifikat itu berlaku sampai kapan. Itu sejak tanggal dialokasikan BP Batam kepada pengembang itu berlaku selama 30 tahun. Jadi masyarakat juga nanti nggak apa-apa perlu dicek untuk terhadap masa berlaku sertifikatnya itu seperti apa. Saksikan Showbiz Show setiap Jumat hanya di Rexfin Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Follow akun official Rexfin di bawah ini. Thank you.